Hai Sobat Jomblowers pecinta alur cerita, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pada kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Arthur Malediction 2022. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang sangat menyukai film Arthur and the Minimoys. Bahkan sampai ia dewasa, ia masih saja mengoleksi berbagai benda-benda yang berhubungan dengan film Arthur. Ketika berulang tahun yang ke-17, para sahabatnya mengajak ia untuk pergi ke sebuah rumah bekas pembuatan film Arthur. Ketika sampai di sana, mulailah hal-hal aneh terjadi. Nah, bagaimana dengan kisah selanjutnya? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Pohon bambu, pohon pete. Thank you ye. Di awal film, diperlihatkan 8 orang bocah ingusan yang sedang asik menonton film Arthur. Sepuluh tahun kemudian, terlihat seorang pria yang sedang dikejar-kejar polisi. Di rumah, tampak seorang remaja yang bernama Jean. Ia kemudian berbicara kepada temannya yang bernama Douglas. Lalu datanglah temannya yang lain bernama Matilde, Max, dan Dom, serta di sana juga ada Renata. Mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun salah satu teman mereka. Tak lama kemudian, datanglah seorang remaja yang bernama Alex. Mereka semua menyambut kedatangan Alex yang pada hari ini akan merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Sedang asik bercanda, lalu datanglah salah satu teman mereka yang bernama Sam. Sam menggunakan kostum salah satu karakter di film Arthur. Hal ini membuat Alex terlihat takjub. Tibalah malam di mana mereka merayakan ulang tahun Alex. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Singkat waktu, Alex kemudian membuka semua hadiah dari teman-temannya. Setelah itu, Alex dan Sam menuju kamar untuk meletakkan hadiah-hadiah tadi. Ketika sedang berduaan, Sam yang ganjen pun mulai menggoda Alex. Tapi sayangnya, ketika hendak mendaratkan jigong, hal itu pun gagal karena tiba-tiba Max datang untuk mengajak mereka menonton film Arthur bersama. Tu trouves ça bizarre que j'ai tout ça à mon âge. Ouais, voyez-vous, il y a 3 films à regarder là. Allez, on se bouge. Mereka semua kembali bernostalgia dengan menonton ulang film Arthur. Selesai nobar, mereka menyantap pizza bersama. Lalu Alex diajak oleh teman-temannya untuk pergi ke rumah bekas pembuatan film Arthur. Alex yang terlihat kurang percaya pun diyakinkan dengan video 2 orang temannya yang bernama Momo dan Pillow. Melihat video itu, Alex mulai takjub dan semangat untuk pergi ke sana. Keesokan harinya, mereka semua berangkat menuju lokasi rumah bekas pembuatan film Arthur. Ketika di jalan, mereka berhenti di sebuah minimarket untuk membeli persediaan makanan. Namun, orang-orang di sekitar sana terlihat aneh. Bahkan, ketika Jean mencoba menyapa pemuda di sana, justru balasan pakyulah yang diterima Jean. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Karena mereka kesulitan untuk menemukan lokasi rumah Arthur, mereka lalu memutuskan untuk bertanya ke salah satu rumah penduduk. Di sana, mereka melihat begitu banyak kepala hewan yang sudah diawetkan. Terlihat Matilde yang sedang mengambil beberapa foto di samping rumah itu. Pandangannya tertuju pada sepatu yang berlumuran darah. Dan tiba-tiba, muncullah anjing yang membuat Matilde kaget. Tak lama kemudian, pemilik rumah tersebut keluar. Mereka lalu menanyakan lokasi rumah bekas film Arthur. Namun, dengan jawaban sinis, aki-aki tua mengusir mereka semua, yang membuat mereka semua pergi ketakutan. Non mais c'est la maison d'Arthur, Arthur et les Minimoys, vous connaissez? Allez, dégâts! Setelah lama berkeliling, akhirnya mereka menemukan lokasi rumah itu.
Di tengah jalan, terlihat sebuah pohon tumbang yang menghalangi perjalanan mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Sepanjang jalan, Renata memberikan tanda di setiap pohon, agar nantinya ketika kembali ke mobil, mereka tidak tersesat. Setelah lama berjalan kaki, mereka pun menemukan rumah itu. Mereka semua tampak bahagia, lalu mengabadikan setiap momen dengan berfoto bersama. Kemudian, mereka mulai memasuki area dalam rumah, lalu mulai melihat-lihat setiap sisi rumah. Mereka semua sangat kagum dengan situasi serta benda-benda yang ada di rumah itu karena sama persis dengan film yang selalu mereka tonton. Ketika masuk ke sebuah ruangan, Matilde melihat secangkir kopi yang masih panas. Ia lalu memberitahu Jean. Jean lalu mengatakan, mungkin saja itu kopi milik Momo. Ketika di ruangan bawah, Dom dibuat kaget ketika tak sengaja menyenter ke arah sebuah boneka. Comme ça. Je mets une lumière dedans. Si, ça paraît direct. Ketika di halaman rumah, mereka semua memanggil-manggil nama teman mereka yang bernama Pillow dan Momo. Mereka merasa heran karena teman mereka tersebut tak kunjung muncul. Padahal, semua barang-barang mereka masih ada di dalam rumah. Singkat waktu, mereka telah selesai membangun tenda di samping rumah itu. Malam pun tiba. Mereka semua asik ngobrol layaknya anak muda yang tanpa beban apapun. Beda dengan gue yang selalu mikirin cicilan TV, kompor, kulkas, motor. Waduh! Ketika sedang kencing, Dom dikagetkan Max dan tak sengaja menemukan sebuah ponsel. Kemudian, Max menanyakan kepada teman-temannya. Menurut Jean, ponsel itu adalah milik Momo. Malam pun semakin larut. Dom memainkan alat musiknya dan yang lain pun ikut menari bersama. Setelah itu, mereka semua beristirahat di dalam tenda. Terlihat Alex dan Sam yang bukan muhrim pun setenda. Sam mulai mengungkapkan perasaannya ke Alex. Begitu pula dengan Alex. Karena terbawa suasana, lalu terjadilah jeng jing jeng. Hal inilah yang selalu membuat mental para jomblo melemah. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je te connais par... Di tengah sunyinya malam, Alex yang kala itu sedang tertidur pulas, tiba-tiba bermimpi buruk. Akhirnya, Alex terbangun dari mimpi buruknya, kemudian berjalan keluar tenda untuk buang air kecil. Dari kejauhan, Alex melihat beberapa orang yang sedang membawa obor berjalan menuju hutan. Keesokan paginya, bak remaja kasmaran, terlihat Alex dan Sam yang saling bercanda ala Smackdown manja. Hal ini disengaja agar membuat jiwa para jomblo SND 7 meronta-ronta. Di luar, teman-teman Alex dikagetkan dengan persediaan makanan mereka yang telah diobrak-abrik oleh seseorang. Karena tidak ada persediaan makanan yang tersisa, Jean menyuruh Douglas untuk pergi berbelanja. Sedangkan Dom dan Max pergi mencari sungai di sekitar hutan untuk mandi. Di perjalanan menuju mobil, Douglas terlihat bingung. Lalu mengeluarkan HP-nya untuk membuka Maps. Douglas lalu melihat batang pohon yang berbentuk aneh. Tak lama kemudian, ia melihat seperti ada seseorang yang sedang mengintainya. Tiba-tiba sosok tersebut memukulnya. Di tempat lain, terlihat tetesan darah yang mengenai wajah Dom. Ketika melihat ke atas, mereka melihat Momo yang digantung terbalik. Dengan sigap, Max berusaha melepaskan tali yang terikat di pohon. Namun sialnya, Max tak sengaja menginjak perangkap beruang yang membuat kaki Max kesakitan lalu dengan spontan melepaskan tali tersebut dan membuat Momo jatuh dari ketinggian. Seketika Dom segera membantu Max yang terluka. Ah putain, ça fait mal!
Di area tenda, terlihat Alex dan teman-temannya melihat sebuah lubang yang sepertinya sangat dalam. Karena merasa penasaran, mereka lalu memasukkan kamera ke dalam lubang itu, lalu mengikat talinya ke perut Jean. Dan tiba-tiba, Jean terseret ke arah lubang itu. Untungnya, Alex dan yang lain bisa membantu melepaskan tali yang terikat di perut Jean. Putain, déjà 20 mètres, c'est un truc de fou, les... Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat Dom dan Max. Mereka semua segera memberi bantuan kepada Max yang terluka. Dom lalu menceritakan semua kejadian yang ia lihat tadi. Dom menduga, sepertinya ada psikopat yang berkeliaran di hutan ini. Tanpa pikir panjang, Alex, Jean, dan Dom segera membawa Max ke mobil untuk pergi berobat. Sedangkan para wanita disuruh menunggu. Renata lalu mengajak Sam untuk duduk bersamanya di sebuah ayunan. Sedangkan Matilde melanjutkan hobinya dengan memfoto setiap sisi luar rumah. Di tempat lain, akhirnya Alex dan yang lain sampai di parkiran mobil. Namun sayangnya, kunci mobil dibawa Douglas yang sedari tadi ternyata telah menghilang. Alex kemudian memecahkan kaca jendela mobil dan menyuruh Dom dan Max untuk menunggunya. Alex dan Jean kemudian beranjak pergi dan mencari Douglas. Di teras rumah, Renata memberikan sebelah handsfree-nya kepada Sam. Di samping rumah, di saat Matilde sedang mengecek hasil fotonya, ia kaget saat melihat di salah satu foto, seperti ada seseorang yang sedang memantau mereka. Seketika, ia melihat kembali ke arah loteng itu, dan benar saja, ada orang lain selain mereka. Kemudian, ia bersembunyi ke dalam sebuah gudang yang dipenuhi sarang lebah. Dari atas, terlihat ada yang sengaja memukul-mukul sarang tersebut. Matilde pun menjerit ketakutan. Namun, tak ada seorang pun yang mendengarkannya. Akhirnya, Matilde pun tewas oleh serangan lebah tadi. Di hutan, Jean akhirnya menemukan Douglas. Ia melihat tangan Douglas yang sedang memeluk pohon. Namun, ketika mereka mendekati pohon tersebut, hal yang mengerikan pun terlihat jelas, di mana kepala Douglas telah dimutilasi. Mereka yang panik, lalu mendengarkan suara klakson dari Dom yang menandakan jika Dom pasti dalam bahaya. Tetapi, Alex tak memperdulikan hal tersebut. Justru ia mengajak Jean untuk menolong para wanita dulu. Dari atas, terlihat seseorang yang sedang memotong tali ayunan. Jean dan Alex berusaha memberitahu Sam agar menjauh. Belum sempat menjauh, Sam akhirnya terperosok ke dalam sebuah lubang. Mereka mencoba memberikan Sam sebuah tali, lalu mencoba menarik Sam ke atas, tapi usaha tersebut gagal. Alex dan Jean lalu menuju ruang bawah tanah untuk mencari Sam, sedangkan Renata tetap menunggu di atas. Alex lalu menelusuri lorong secara perlahan, kemudian ia keluar di sebuah ruangan, lalu dibuat kaget saat melihat mayat Pillow. Alex kemudian menemukan Sam. Dari arah lorong, Jean menyuruh Sam agar segera keluar. Lalu Alex segera menolong Sam untuk keluar dari sana. Di atas, Renata yang sedang duduk sendirian pun didatangi oleh seseorang yang mencoba menangkapnya. Ketika sampai di ruangan atas, mereka pun beristirahat sejenak. Namun, tiba-tiba, Alex dihajar oleh seseorang. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat orang-orang yang berkostum aneh seperti di film Arthur yang sering ditonton Alex. Mereka terlihat sedang menari bersama. Di sana, juga terlihat Alex yang setengah sadar, kemudian didatangi oleh salah seorang dari mereka.
Alex selalu membayangkan kejadian-kejadian yang menyeramkan. Di tempat lain, tampak teman-teman Alex yang sedang disekap. Mereka bertiga berusaha saling membantu untuk melepaskan tali yang terikat di tangan mereka. Setelah berhasil, Jean menyuruh Renata mengalihkan perhatian orang-orang itu, sedangkan Sam disuruh mencari bantuan. Kemudian, Jean mengambil sebuah pistol, lalu mereka bersiap-siap untuk menyelamatkan Alex. Terlihat Alex yang sedang diikat pun mulai ditarik seperti adegan di film Arthur. Alex yang tampak kesakitan tiba-tiba dibantu oleh Renata yang mencoba mengacaukan ritual aneh tersebut. Sedangkan Sam berusaha mencari bantuan. Tampak Jean yang mulai menembak orang-orang di sana. Di saat Renata hendak kabur, muncul lagi sekelompok orang-orang yang berpakaian aneh, lalu menyerbu mereka. Seketika Renata tertusuk di bagian perutnya. Sedangkan Sam berhasil ditangkap oleh seorang psikopat yang berusaha mencekiknya. Untungnya, ada seseorang yang menolong Sam. Di satu sisi, Jean yang hampir ditusuk pun diselamatkan oleh Alex. Namun sialnya, Alex kembali diserang dengan tombak. Untungnya, Alex diselamatkan oleh aki-aki tua yang pernah mereka temui di waktu itu. Ternyata, aki-aki tersebut bukanlah orang jahat. Makanya, jadi orang jangan suka suuzon ya guys. Aki-aki itu lalu memarahi Alex yang sedari awal tak mendengarkan perkataannya untuk pergi dari wilayah ini. Alex kemudian meminta maaf dan berjanji tidak akan ke wilayah ini lagi. Pas venir ici. Hein? Plus jamais ici! Jamais! Ok. On reviendra plus. Non. Non, non. Hein? Non, je reviendrai. Beberapa waktu kemudian, datanglah polisi ke lokasi tersebut. Sampai keesokan harinya, para polisi masih mengevakuasi mereka semua. Terlihat Alex, Sam, dan Jean yang selamat dari peristiwa mengerikan tersebut. Salah seorang anggota polisi memberitahu mereka jika mayat dari teman-teman mereka telah ditemukan. Alex kemudian menanyakan, siapa yang menyerang mereka? Polisi itu mengatakan jika pelakunya adalah sekelompok anak muda di kota itu, dikarenakan mereka sering memainkan peran seperti adegan di film. Kemudian, sekelompok anak muda itu lalu mengkonsumsi narkoba dan berkelahi sampai mati. Ini membuktikan jika film sangat berbahaya bagi sebagian orang yang tidak bisa memahami maknanya. Mendengar hal itu, mereka hanya bisa terdiam atas peristiwa yang membuat mereka terluka. Setelah itu, mereka beranjak pergi dari sana. Namun, ketika menoleh ke belakang, Alex melihat seseorang yang sedang memantau mereka dari jendela atas rumah itu. Hingga akhirnya, film pun tamat. Film ini mengajarkan kita supaya berhati-hati dalam setiap bertindak, karena jika salah, itu bisa menyebabkan diri sendiri serta orang lain terluka. Bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu. Walaupun dicabut, bekasnya akan tetap ada. Saya kru Mang Oto yang bertugas, mohon izin pamit ya. Bye-bye.